ini, saya Kariska Mitauman. Saya Angga Wiranata. Kami akan menjelaskan tentang diabetes. Langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, 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 si lo... Diabetes. Diabetes atau diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Gula darah sangat vital bagi kesehatan karena merupakan sumber energi yang penting bagi sel-sel dan jaringan. Penyakit ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada diabetes tipe 1, di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. 2. Diabetes tipe 2, di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respon terhadap insulin yang diproduksi. Yang ketiga, diabetes gestasional, yakni diabetes yang terjadi saat kehamilan. Diabetes tipe ini yang dapat ditimbulkan oleh kelainan hormon, imunologi, infeksi, atau genetik lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi seperti penyakit jantung koroner, stroke, obesitas, serta gangguan pada mata, ginjal, dan syaraf. Selain itu, diabetes juga dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi kadar gula darah dalam tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan hipoglikemia atau peningkatan kadar gula darah hiperglikemia secara tiba-tiba. Selanjutnya penjelasan mengenai gejala diabetes. Pradiabetes atau diabetes tipe 2 biasanya tidak menunjukkan gejala pada awalnya. Sementara itu, pada diabetes tipe 1, gejala dapat berkembang dengan cepat. Beberapa tanda dan gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 adalah meningkatnya haus, sering buang air kecil, rasa lapar yang ekstrim, turun berat badan tanpa sebab, kelelahan, pandangan kabur, luka yang lama sembuh, dan sering mengalami infeksi seperti pada gusi, kulit, dan vagina. Diabetes tipe 1 dapat berkembang pada usia berapapun, biasanya muncul selama masa anak-anak atau remaja. Sedangkan diabetes tipe 2, tipe yang lebih umum, dapat terjadi pada usia berapapun, walau lebih sering dialami orang yang berusia lebih dari 40 tahun. Diagnosis diabetes. Diagnosis untuk diabetes dapat ditegakkan dari pemeriksaan kadar gula darah. Seseorang dapat dikatakan mengalami diabetes apabila yang pertama, terdapat kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl, di mana puasa merupakan kondisi tidak adanya asupan kalori selama minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Yang kedua, terdapat gula darah lebih dari 200 mg per dl setelah dilakukan tes toleransi glukosa oral atau TTGO, di mana seseorang mendapat asupan gula dengan beban glukosa 75 gram. Yang ketiga, terdapat kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl yang disertai dengan keluhan klasik diabetes. Selain itu, pada seseorang yang sudah didiagnosis menderita diabetes, dapat diperiksa kadar HbA1c setidaknya setiap 3 bulan sekali. Jika belum mencapai target gula darah, dan setiap 6 bulan sekali untuk mereka dengan kadar gula darah yang sudah stabil. Pengobatan diabetes. Ada beberapa cara mengobati penyakit diabetes, diantaranya yaitu yang pertama, pengaturan pola makan. Terapi ini dapat disesuaikan untuk setiap penderita diabetes sesuai kebutuhan masing-masing. Yang perlu ditekankan adalah pentingnya keteraturan dalam pola makan, termasuk jadwal makan, jenis makanan, serta jumlah pada makanan itu. Yang kedua yaitu olahraga. Penderita diabetes disarankan berolahraga secara teratur setidaknya 3-4 kali seminggu selama 30 menit. Selanjutnya, obat-obatan.
diabetes tipe 1, pengobatan dapat berupa insulin yang diberikan melalui suntikan. Untuk diabetes tipe 2, terdapat beberapa golongan obat oral yang dapat diberikan sesuai indikasi oleh dokter. Selanjutnya, pemantauan gula darah mandiri. Waktu yang diajarkan untuk pemantauan gula darah mandiri adalah sesaat sebelum makan, 2 jam setelah makan, menjelang tidur, atau ketika mengalami gejala-gejala tertentu. Yang terakhir yaitu edukasi. Edukasi yang dilakukan mencakup pemberian informasi mengenai perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan, mencakup pemantauan gula darah mandiri, tanda dan gejala dari komplikasi yang dapat timbul serta cara mengatasinya. Pencegahan diabetes. Sangat penting untuk melakukan pencegahan diabetes. Jika Anda memiliki faktor risiko diabetes, misalnya jika Anda kelebihan berat badan, mempunyai keluarga dengan riwayat diabetes. Untuk menghindari diabetes, menerapkan pola hidup sehat adalah kunci utama. Konsumsilah makanan yang sehat, bergizi seimbang, olahraga secara teratur, dan jaga berat badan tetap ideal. Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui. Sedangkan diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah, yaitu dengan pola hidup sehat. Beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah diabetes, diantaranya 1. Mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat. 2. Menjaga berat badan ideal. 3. Rutin berolahraga. 4. Rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam setahun. Baiklah, itulah penjelasan tentang diabetes. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ah.